warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Sumsel maupun di kabupaten kota di Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan 27 November mendatang. Nah, menjelang pesta raya tersebut tentunya situasi politik terus memanas. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di lapangan? Telah hadir bersama saya seorang tokoh masyarakat, politisi, ya, juga aktif mengurusi olahraga, pengurus KONI, dan juga dulu pernah menjabat Ketua Dewan Kesenian Palembang. Kakak kita, Suparman Roman. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita bincang-bincang nih, Kak. Kan pilkada di Palembang. Tentunya 3 pasang sudah mengerucut ini. Ada Ratu Dewa dan Prima Salam. Kemudian ada Fitrianti Agustinda dan Ibu Nandriani. Lalu ada Yuda dan Bahar. Bagaimana sebenarnya menurut kacamata Kak Suparman Roman sendiri ketiga calon ini peluangnya? Kalau survei kan kita kan sudah ada ranah sendiri ya. Tapi bagaimana kira-kira menurut kacamata Kak Suparman Roman? Baik, terima kasih Adenda. Jadi selamat malam para dulur-dulur yang mungkin menyaksikan ataupun menonton podcast ini. Ini coba ya, saya coba melihat dari kacamata perspektif pribadi ya. Pertama mengenai hubungan kedekatan ya terhadap 3 pasang figur ini. Relatif semua ini adalah teman-teman dan sahabat baik ya. Ratu Dewa dan Prima Salam, kemudian Fitrianti Agustinda dan juga Nandriani, dan juga tentu adalah Yuda Pratomo dan Bahar. Dari 3 figur ini, 3 paslon, saya kira relatif memiliki peluang yang sama, karena saya yakin mereka sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam kontestasi politik pilkada Kota Palembang. Tapi tentu pada akhirnya akan ada sebuah ketentuan siapa yang menang, siapa yang belum berhasil untuk menang. Nah, tentu saja dari hubungan emosional, hubungan kolegial dan persahabatan yang sudah saya bangun, bukan hanya 1 tahun, mungkin sudah puluhan tahun dengan 3 paslon ini. Tentu saya juga mencoba untuk melihat secara objektif ya, bahwa sementara ini ya, kalau acuan kita adalah survei, kita melihat bahwa pasangan RDPS ini masih unggul. Di atas angin lah masih. Di atas angin ya. Tapi tentu ini juga menjadi sebuah pemicu semangat bagi 2 paslon lain untuk bisa mengejar. Untuk bisa mengejar ya, karena waktu masih cukup. Masih 1 bulan, masih 1 bulan lebih ya, 1 bulan 1 minggu, 40 hari lah ya. Ini bukanlah waktu yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal ya. Dan ini sudah mulai muncul ya perang opini. Perang opini baik itu secara positif maupun secara negatif. Ini adalah hal-hal yang lumrah dan lazim yang terjadi dalam sebuah kontestasi politik, karena tujuan dari semua paslon tentu adalah sebuah kemenangan untuk bisa mendapatkan amanah, mendapatkan pilihan dari masyarakat Kota Palembang. Saya kira peluang mereka relatif terbuka. Cuma barangkali kalau dihitung persentase ya urutannya sekarang ini, saya kira RDPS masih sedikit lebih unggul. Kemudian pasangan Yuda dan juga pasangan Fitri ini juga dalam level yang cukup berimbang, saling susul menyusul. Nah, ini menarik untuk kita amati, kemudian kita ikuti bagaimana dinamika politik ini menjelang pada hari H ataupun hari pencoblosan nanti. Karena seperti di Muara Enim pilkada yang lalu juga ternyata yang menang itu mereka yang tidak diunggulkan oleh survei. Para 15%. Betul. Artinya memang masing-masing calon ini harus
membangun ritme dikit ya, pasti kena potong di tikungan ya. Nah, kalau masing-masing ini kita lihat misalnya dari Blackpink nih. Ya. Nah, peluangnya di mana posisi apa dukungan gitu maka Ya. akan dapat itu. Kalau kita melihat ya ini dalam perspektif Ya, gender ya. gender. Tentu relatif ada keuntungan-keuntungan tersendiri bagi pasangan Blackpink ini untuk bisa mendekati suara kaum perempuan, suara emak-emak, Ya, emak-emak berkuasa. dan emak-emak ini relatif kalau dalam hal pilihan politik ini lebih konsisten dibandingkan dengan bapak-bapak ya, karena bapak-bapak ini banyak sekali manuver-manuver ya, kemudian juga berbagai pengaruh-pengaruh ya, sehingga terkesan bisa labil kembali dalam pilihan. Tapi kalau emak-emak kalau sudah menentukan A, biasanya sulit untuk digoyah. Nah, saya kira ini peluang bagi Blackpink bagaimana menggarap potensi suara dari emak-emak yang kalau kita hitung, kita kalkulasi, emak-emak ini persentasenya ya barangkali 50% bahkan lebih untuk mata pilih di Palembang. Dari 1.200.000 itu kan. Tapi ini tidak bisa hanya sebatas keyakinan secara psikis. Keyakinannya juga harus diperjuangkan betul-betul dalam sebuah kampanye yang konkret, pendekatan yang nyata, bagaimana cara untuk bisa meraih dan menarik simpati dari emak-emak ini terhadap Blackpink. Dan saya kira juga dua paslon lain tidak tinggal diam, ya, tidak tinggal diam. Ada strategi-strategi yang sudah disusun. Bagaimana kiranya untuk bisa mempengaruhi persepsi emak-emak ini untuk tidak hanya tertuju bahwa ada sentimen gender di sini, tapi juga lebih realistis melihat siapa figur calon pemimpin yang nanti akan mampu untuk memimpin Kota Palembang 5 tahun ke depan. Laki-laki juga bukan berarti tidak memperjuangkan gender. Iya, betul. Jadi semua punya peluang. Tapi kalau kita berpedoman siapa yang lebih unggul, ya sementara ini kita mau tidak mau kita coba melihat ya. Referensi kita adalah hasil survei sementara ini. Kalau untuk pemilih Gen Z ya. Yang milenial, kan itu katanya lebih dari 50% juga gitu. Nah, kalau untuk Blackpink sendiri, kelihatan tidak kira-kira mereka berusaha menggarap itu? Saya melihat ada beberapa kegiatan-kegiatan dari Blackpink ini yang memang mencoba untuk menyentuh menyentuh komunitas generasi Z, Gen Z ini. Dan ini tentu sedikit banyak akan menimbulkan efek positif ya. Tapi itu sekali lagi bahwa dua paslon lain juga punya strategi yang sama. Bagaimana cara mendekati Gen Z ini agar mereka juga tertarik. Mereka juga nanti pada akhirnya cenderung untuk meyakini bahwa paslon-paslon yang menawarkan program, menawarkan konsep ke depan yang tentu saja ini akan berpihak kepada generasi Z ini patut untuk mereka pilih. Ini tentu tawaran-tawaran dari konsep-konsep kampanye yang saya kira harus diramu dengan baik, dengan tepat ya oleh masing-masing tim sukses ataupun paslon itu sendiri. Ya, karena kan gini sendiri kan agak unik ya. Mereka kadang lingkungannya punya lingkungan sendiri, acuh tidak acuh, kan tidak peduli, tidak mau urusan, jangan sisip. Jadi harus ada pendekatan spesifik lah. Apalagi kalau salah ini menyampaikan bisa-bisa golput, karena mereka juga kan punya kehidupan sendiri. Mereka punya dunia sendiri. Itu agak susah biasanya. Nah, untuk pasangan Juda dengan Baharudin juga sudah punya arah sana yang suara tadi gender, kemudian milenial, sudah kelihatan belum? Saya kira ini sudah diperhitungkan ya, sudah disusun konsep bagaimana untuk menguasai komunitas generasi Z ini ya. Tentu bagaimana cara pendekatan kepada mereka ya. Karena jangan sampai nanti konsepnya malah memaksa Gen Z ini untuk mengikuti alur pikir daripada paslon. Harusnya justru paslonnya harus masuk. Apa dan bagaimana sih sebetulnya kondisi psikologis, kemudian bagaimana minat, kemudian juga persepsi dari Gen Z ini terhadap politik ataupun kontestasi politik di Kota Palembang. Karena kalau dia salah masuk juga bisa jadi bumerang. Bumerang. Justru kita berusaha menarik, justru mereka menjauh. Itu tadi karena kata Adinda tadi,
bahwa Gen Z ini punya karakteristik yang unik, gitu ya, unik. Mereka cenderung hidup dalam dunia sendiri, agak terpisah dalam bersosialisasi dengan masyarakat main game. Ini kan kalau main game ini kan asik dengan intuisi, kemudian juga dunia maya seperti itu. Nah, ini harus dipahami. Jati diri mereka ini kan. Harus dipahami oleh tiga paslon ini. Kalau DPS ini juga kelihatan ada program-programnya. Sudah, sebenarnya saya juga cukup banyak mengikuti bagaimana RDPS ini menyentuh ya komunitas Gen Z ini. Dan saya kira apa yang dilakukannya cukup efektif. Ini terlihat bahwa setiap mereka melakukan pertemuan ini cukup antusias yang hadir dari kelompok-kelompok ataupun komunitas Gen Z ini. Artinya kan barangkali juga sudah ada pengelompokan ya, kelompok-kelompok yang didekati, walaupun sebenarnya kan dalam proses ini kan tentunya kan semua kelompok juga kan mereka harusnya masuk, betul. Karena belum tahap memilih. Nah, kalau melihat dari tagline, misalnya kalau masing-masing tiga itu berpengaruh tidak untuk bisa mempengaruhi para pemilih itu. Misalnya kalau Blackpink itu kan membangun kota dengan hati, Saya kira bagaimana strategi ya. Tagline itu adalah sebuah simbolik. Simbolik dari visi dan misi dari masing-masing paslon. Tapi kalau ini tidak bisa diimplementasikan, ini tidak bisa disosialisasikan, tidak nyambung dengan konstituen yang akan diraih suaranya, ini juga akan mubazir ya. Jadi tagline ini tidak boleh hanya sekedar tagline. Dia harus bisa dalam wujud yang lebih konkret, lebih nyata. Misal dalam kesempatan kampanye, tagline ini juga harus bisa diimplementasikan ya dalam dialog, kemudian dalam interaksi antara paslon dengan konstituen atau audiens yang ikut dalam mendengarkan apa yang menjadi visi misi. Tentunya bukan cuma peran paslon juga jurkamnya, juru kampanye dan juga tim suksesnya. Jurkam tim sukses memegang peran kunci. Ya. Karena ini merupakan Inilah tim sukses ini merupakan cerminan. Cerminan dari sosok paslon. Apabila tim sukses mampu untuk bagaimana mengejawantakan, mengimplementasikan, mencerminkan bahwa gerak tindak mereka ini adalah merupakan juga pure dari pencerminan dari paslon, saya kira masyarakat pemilih nanti akan juga ikut terpengaruh dan akan dengan kesadaran mereka akan memilih paslon yang dikampanyekan oleh tim sukses. Kalaupun sudah punya pilihan bisa berubah ya. Iya, betul. Apalagi kalau dia masih swing voter belum punya menentukan pilihan itu. Betul. Kan masih kalau survei kan juga masih tinggi juga yang belum menentukan pilihan. Itu yang misalnya itu masih bisa digarap. Itu peran dari tim sukses. Bagaimana masa yang mengambang itu swing voter swing voter ini bisa nanti akhirnya menentukan pilihan kepada paslon yang mereka dukung seperti itu. Kalau kita lihat Yuda dan Kak Baharudin sendiri, gimana ini mereka dengan tagline-nya kan mereka ini era baru nih. Era baru ini artinya kan bahwa mereka membawa harapan bahwa kalau mereka terpilih ini juga memang akan ada nuansa baru. Semuanya baru barangkali. Ini adalah suatu hal yang mungkin sudah lazim bagi seorang challenger itu pasti yang ingin dikampanyekan adalah perubahan. Tentu perubahan yang akan menjadi lebih positif, baik, perubahan yang positif dari apa yang sudah dilaksanakan oleh era kepemimpinan yang lalu seperti itu. Nah, saya kira ini juga sebuah strategi yang baik strategi yang baik. Tapi nanti akan muncul pertanyaan, era baru yang seperti apa? Era baru yang seperti apa? Harus ada konsep yang jelas. Apa yang mau diperbarui dari Kota Palembang? Nah, tentu ini merupakan evaluasi dari perjalanan 5 tahun kepemimpinan Harno Fitri, ya kan? Ini konkretnya seperti itu. Bagaimana? Apa yang minus? Apa yang plus? Dan apa yang harus dievaluasi? Apa yang perlu dikoreksi dan diperbarui dengan tagline era baru ini? Ini mungkin bisa membius bisa membuat masyarakat memperhatikan, memberikan harapan. Siapa sih masyarakat tidak mau diberikan harapan? Tapi ini bisa jadi bumerang
Nah, kalau di awal, karena tentu masyarakat akan mulai menilai, bukan hanya pada saat memimpin, tapi pada saat ini mulai kampanye sudah mulai menilai. Jangan sampai ini hanya slogan kosong, tapi lihat, dari tindak, kemudian dari bicara, dari kebijakan maupun program yang dilakukan, ini sudah mencerminkan bahwa pada saat yang bersangkutan mendapatkan amanah, dipilih oleh rakyat, maka ini telah berjalan. Ya, konsep era baru ini. Ya, paling tidak kan memang kalau di Yuda itu mereka sudah melaksanakan program kesehatan gratis yang dilaksanakan di masyarakat, yang juga itu disosialisasikan. Ya. Dan juga barangkali banyak hal-hal lain ya. Soalnya kalau di kampanye itu kan masuk semua tuh, di pasar 16 masuk, di kalangan seniman, budayawan, buruh juga masuk. Artinya kan memang mereka mencoba untuk itu ya. Nah, kalau di RDPS sendiri dengan tagline itu berjaya dan sejahtera itu, RDPS memiliki keuntungan ya. Keuntungan yang pertama, Ratu Dewa ini sudah berpengalaman dalam birokrasi, bahkan mungkin hanya karena persyaratan untuk mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari birokrat ya. Tentu juga sudah bisa memahami bagaimana kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga di masyarakat Kota Palembang. Ini tentu dimanfaatkan dengan baik oleh tim penyusun strategi. Isu-isu apa saja yang akan ditawarkan kepada masyarakat tentu adalah isunya pasti adalah melanjutkan pembangunan dan meningkatkan. Nah, ini tinggal apakah konsep yang ditawarkan itu memang betul-betul itu yang diharapkan, memang itu yang dinanti oleh masyarakat, yang selama ini mungkin masih dianggap kurang ya. Nah, yang akan disempurnakan, akan diperbaiki, bahkan ditingkatkan oleh pasangan RDPS ini. Saya kira ini sebuah kontestasi yang menarik karena masing-masing punya kemampuan intelektual ya dari tiga pasangannya, dan mereka tinggal bagaimana mereka membuat sebuah strategi siap penetrasi siapa yang lebih cepat, lebih mengena di hati masyarakat. Artinya kalau masing-masing tiga calon ini, kalau Pak Ratu Dewa itu punya pengalaman di birokrat kan, sampai dia jabatan tertinggi sebagai sekda dan PJ wali kota ya. Fitri juga pernah menjadi wakil wali kota, dan sementara Yuda juga pernah calon sebagai wakil gubernur kan, jadi calon wakil gubernur. Ya, walaupun belum beruntung ya. Dan juga pendidikan juga paling tinggi tuh, S3 dia, doktor. Betul. Secara akademis barangkali juga punya nilai. Nah, sekarang kalau kita lihat dari panglimanya, kan panglimanya kan menentukan ini. Misalnya kalau di Ratu Dewa itu kan panglimanya Pak Julinto, dia tidak bisa lepas dari ketua PGRI. Itu bisa tidak ini memberikan menunjang dan mendukung, memberikan bonus bonus politik lah ya. Pasti artinya seseorang itu dipilih untuk menjadi panglima perang ya. Tentu sudah dilakukan berbagai pertimbangan, kemudian juga ada kriteria-kriteria yang mungkin sudah terpenuhi sehingga yang bersangkutan dipilih dan ditunjuk sebagai panglima dalam kontestasi pilkada ini. Saya kira Julinto juga punya pengalaman ya, selain di birokrat juga memegang organisasi besar yaitu PGRI. Tinggal karena ini kan bukan bekerja sendiri, ada perangkat-perangkat tim sukses lain yang relawan, tentu secara berjenjang, kemudian ada relawan, kemudian ada juga kekuatan partai politik pengusung yang tentu juga punya kader-kader di situ sampai ke akar rumput sampai ke tingkat level paling bawah. Nah, ini tentu harus dioptimalkan peran mereka secara proaktif. Jadi bukan hanya sebagai pendukung ataupun pengusung pasif, tapi harus aktif. Meramai ke barisan Nah, tapi kalau kita bicara tentang bagaimana menggerakkan, memobilisasi mesin politik ini, tidak terlepas hal yang klasik, yaitu kekuatan. Ada kos politik di situ. Karena setiap bergerak ini tentu ada konsekuensi. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Dalam hal politik gratis. Nah, ini juga harus menjadi perhitungan dari masing-masing paslon. Kalau dari Yuda sendiri, kalau tadi kan Pak Julinto nih panglimanya, kalau Yuda Pak Barodin kan panglimanya kan Pak Jainal Abidin yang juga
Bagaimana? Ya, Zainal Abidin adalah politisi yang handal ya. Ya. Itu dibuktikan bahwa dia pada saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif, dia memperoleh suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Namun memang pada periode ini kalah suara dengan Nasdem kan, jumlah kursi. Tapi dia masih tetap jumlah suara terbanyak. Tapi ini juga belum bisa menjadikan parameter. Ya. Karena apa? Karena ada batasan bahwa suara terbanyak dari Zainal Abidin ini adalah hanya di dapil 6. Belum tentu kalau misalnya ini kan ada banyak dapil. Ada 5 dapil lain yang bukan dalam daerah kekuasaan ataupun daerah penggalangan dari Zainal Abidin. Tapi dengan kemampuan dia, kemampuan manajerial, kemudian juga bagaimana taktik dia pada saat dia mencalonkan diri sebagai calon legislatif, tentu dia paham bagaimana secara psikologis pendekatan untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon Yuda dan Bahar. Saya kira semua masing-masing punya keunggulan tersendiri. Ya. Kalau untuk di tim Blackpink sendiri, kan kemarin itu kan panglimanya kan Pak Edi Santana Putra dari awal pada mulai dia mendaftar di KPU sampai kemudian ternyata Pak Edi Santana ini kemudian mendukung RDPS. Nah itu apa faktornya cukup besar tidak? Kita tidak tahu apa yang terjadi ya, tapi inilah yang kalau sering dikatakan dinamika politik selalu cair ya. Bisa terjadi perubahan-perubahan yang kejutan penuh kejutan. Ya, saya kira ini juga tidak perlu untuk dirisaukan. Kalau memang mesin politik dari Blackpink ini memang sudah kuat ya. Apalagi sekarang kalau tidak salah saya dengar panglimanya sekarang ini adalah Pak Ali Benu ya. Ali Benu yang Ali Subri. Ali Sobri yang sekarang ketua DPRD. Ketua DPRD. Nah, jadi mungkin ya hampir sama dia bagaimana dia punya strategi dengan Pak Zainal Abidin ya. Dan tentu juga ada sebuah doktrin partai yang mungkin akan dijalankan secara optimal. Bagaimana menggerakkan para kader-kader partai baik yang di legislatif ataupun dari pengurus struktur kepengurusan yang ada di seluruh kota Palembang ini, dari tingkat kota sampai dengan tingkat kecamatan bahkan kelurahan, untuk ini betul-betul mereka bergerak secara masif ya, kemudian secara struktur dan tentu yang paling penting militansi mereka. Karena kalau punya kader yang militansi, itu satu kader militan lebih berharga daripada 100 kader yang hanya bersikap pasif. Ya, pasif dan hanya meramaikan saja. Hanya meramaikan. Nah, artinya sebenarnya kan kondisi Pak Edi Santana Putra kemudian mengundurkan diri di awal justru positif ya. Daripada kemudian tiba-tiba di ujung baru seminggu terakhir kemudian baru mundur ya. Diri. Ya, betul. Jadi saya kira Pak Edi Santana juga punya nilai sportivitas bahwa sejak awal tidak berlarut-larut dia menyatakan mundur. Kalau kita orang politik membaca ada pengaruh, ada pengaruh dari kebijakan partai. Pak Edi Santana kan diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan PDIP. Sementara PDIP ini secara resmi sudah memberikan dukungan mengusung RDPS. Etika politik sebagai orang yang diusung oleh partai yang mengusung RDPS, saya kira adalah satu langkah yang tepat apabila Pak Edi Santana Putra menyatakan mundur dari tim suksesnya. Istilahnya apa tuh? Tegak lurus. Tegak lurus dengan perintah. Bukan tegak. Ini adalah merupakan sikap loyal terhadap perintah partai. Nah, kalau di waktu 5 minggu tapi mungkin efektifnya ini kan sekitar 4 minggu ya. Cukup tidak waktu ini untuk mengubah situasi kondisi kan, karena kan memang hasil survei kan tidak bisa dibantah RDPS masih unggul, atau mungkin ada hal-hal apa yang bisa dilakukan masing-masing calon ini supaya bisa mengejar itu? Pertama guncangan kalau ada guncangan politik biasa guncangan politik ini yang berkaitan dengan hukum kalau itu memang terjadi terhadap siapapun ini akan bisa merubah konstelasi. Tapi sepanjang itu tidak ada,
saya masih meyakini bahwa proses ini akan berjalan secara alami sesuai dengan prediksi-prediksi dan juga perhitungan-perhitungan yang sudah berjalan selama ini. Terutama salah satunya adalah perhitungan dari survei hasil polling dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam tempo yang 40 hari ini apakah bisa mengubah? Bisa saja. Mengapa tidak? Ini saatnya tim sukses, baik itu mesin partai, relawan, kemudian juga termasuk para mesin-mesin politik ya, baik secara organisasi maupun secara individual, ini bergerak ke lapangan langsung, masuk kepada komunitas ya, masyarakat pemilih langsung ke RT-RT ya. Saya kira ini bisa mempengaruhi ya. Artinya kalau tadinya di TPS A ya, bahwa berdasarkan hasil survei di TPS A ini dikuasai oleh paslon A. Tapi pada saat ini mesin politik bergerak, relawan bergerak, melakukan penetrasi langsung kepada masyarakat, bisa berubah. Bisa jadi ini bergeser ke B. Atau paling tidak ada perimbangan di situ. Tidak lagi bisa dominan. Jadi 40 hari terakhir ini sama saja dengan kerja 1 tahun. Nah, tinggal apakah kerjanya ini efektif atau tidak. Efektif bagi siapa? Efektif bagi paslon itu atau mungkin efektif bagi paslon yang menggerakkan mesin politiknya itu ya. Tapi kalau ini tidak dimanfaatkan ya tentu tidak ada manfaatnya untuk paslon yang bersangkutan. Nah, kalau dalam pemilihan ini kan sebenarnya kan sudah rahasia umum lah ya. Ada yang namanya faktor X, serangan fajar. Seberapa besar faktor serangan fajar ini bisa mempengaruhi kemenangan seseorang nanti? Saya masih berani mengklaim bahwa untuk kota Palembang yang transaksional ini masih 60%. 60%. Jadi 40% yang pemilih rasional, memilih berdasarkan hati nurani, memilih karena empati, karena sepakat, selaras dengan visi misi yang ditawarkan oleh paslon ya. Ada hubungan emosional, kekerabatan, teman atau dan sebagainya. Ini yang kelompok 40%. Tapi selebihnya ya 60%. Apa yang kami dapat? Yang mereka ke TPS itu sudah membawa pilihan ya. Kalau ini tidak rumit kalau pilkada. Kalau pileg kemarin kan ada pasangan-pasangan paket itu kan. Ada yang DPRD, DPD. Ada lelang. Karena susah kadang mereka mengingat. Kalau ini kan cuma satu fokus kan itu. Wali kota atau mungkin pakai dengan gubernurnya dengan siapa kan? Bisa tandem seperti itu. Jadi jadi masyarakat sudah pintar dalam memilah-milah. Ya, ini tandem dengan ini tandem. Jadi kalau hanya tandemnya antara wali kota dan gubernur sangat simpel. Ya, kalau kemarin kan faktor kesalahan itu human error mungkin sangat kecil ya. Sehingga salah tusuk nanti yang memilih yang ini salah tusuk itu akan kecil ya. Kecuali kalau memang sama-sama mendapat serangan ya. Udah daripada nanti dianggap tidak adil, tusuk dua-duanya atau tiga-tiganya. Jadi rusak suaranya. Ini real ya kondisi bagaimana persepsi politik masyarakat. Ada tidak saran untuk masyarakat dengan serangan fajar ini? Mungkin saran yang mungkin positif. Ya. Apakah diambil semua atau jangan diambil semua kan? Kadang kan secara moral kan kadang orang mengajarkan ambil uangnya tapi jangan tusuk orang. Itu kan negatif itu. Apapun itu kampanyenya itu ada hal-hal yang tidak mendidik. Yang paling mendidik itu pilihlah hati nurani. Jangan hiraukan apakah memberi atau tidak. Tapi hati nurani kamu yang berbicara, pilih dia. Karena apa? Pada saat pilihan kamu tepat nanti dan yang kamu pilih ini benar, kamu tidak akan ada sesalan selama 5 tahun. Karena 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena kamu memilih berdasarkan hati nurani, kamu memilih karena kualitas. Bukan memilih karena ada siraman, ada serangan fajar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya hanya karena transaksional itu menjadi dasar pilihan, siap-siap untuk kecewa lagi 5 tahun. Sama seperti memilih anggota legislatif. Sama masanya 5 tahun kan? 5 tahun juga. Ada lagi kira-kira mau sampaikan kira-kira untuk mungkin paslon? Saya kira bagaimanapun ya, bagaimanapun dinamisnya, bagaimanapun hangatnya iklim politik ya, kontestasi politik yang sekarang semakin dekat dengan hari H, hari yang sangat krusial, saya kira hanya satu hal yang kita lakukan. Mari kita lakukan, mari kita jalankan, dan mari kita ikuti ya. Bagaimana politik ini bisa berjalan dengan damai, dengan artinya tetap tidak merusak
tidak merusak hakikat persaudaraan, persahabatan, pertemanan. Karena di luar daripada kepentingan politik, pada hakikatnya kita kan adalah makhluk sosial. Ya mungkin setiap hari kita ketemu, tapi hanya karena beda politik kita harus bermusuhan. Ini kan satu hal yang sangat disayangkan. Karena satu keluarga juga bermusuhan karena beda pilihan. Jangankan teman, satu keluarga pun dalam satu rumah bisa berbeda pilihan. Bahkan yang tidak yang mereka terbawa dengan emosi sampai tidak teguran, sampai tidak bersilaturahmi, ya bukan hanya hitungan bulan, bertahun-tahun, sampai dengan ketemu lagi pada pilkada selanjutnya. Saya kira itu yang paling penting. Oke, kita ciptakan pilkada yang damai dan aman. Oke, demikianlah barangkali walaupun singkat, semoga nanti kita mendapatkan pemimpin yang memang ideal, yang diharapkan, yang bisa merealisasikan kampanye-kampanye yang disampaikan. Dan juga propaganda yang juga ketika kampanye juga bisa direalisasikan, bukan hanya keras itu ada ketika di panggung tapi juga nanti kita bisa lihat bahwa itu bisa direalisasikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?